Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya post setiap malam ini untuk sama-sama membantu kita mengerti firman Tuhan lebih baik lagi dan tentunya juga mengajar kita menjadi pribadi yang lebih baik, makin kudus, hidup menyenangkan Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menyucikan kita. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Selasa 6 Agustus 2024. Setelah beraktivitas, mari sebelum beristirahat kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan dalam pelajaran kita mengenai keluarga Kristen sepanjang bulan ini. Karena itu renungan-renungan yang saya bagikan dalam renungan malam ini temanya mengenai keluarga dan pernikahan. Dan hari ini kita akan ambil dan belajar dari satu ayat, yaitu Kejadian 2 ayat 25. Dan saya beri judul renungan ini, Seks Diciptakan Dalam Pernikahan Kudus. Kejadian 2:25 berkata, mereka, maksudnya Adam dan Hawa, keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini adalah rancangan Tuhan dan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa yang dicatat dalam Kejadian 3. Dan sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita melihat bahwa hubungan manusia antara pria dan wanita, suami dan istri begitu indah dan tidak ada rasa malu, bahkan mereka memperoleh gratification satu dengan yang lain sehingga mereka bisa menikmati hubungan seks yang indah yang Tuhan rancang. Seks bukanlah sesuatu yang jorok, kotor atau tidak kudus. Seks adalah sesuatu yang kudus yang Tuhan sudah ciptakan bagi manusia, namun harus dilakukan dengan pola dan pattern yang sesuai firman Tuhan, yaitu seks diciptakan dalam pernikahan antara laki-laki dan wanita yang dalam ayat 24 yang kita sudah bahas kemarin, yang akhirnya menjadi satu daging. Dengan demikian, setiap pola penyimpangan seksual yang tidak sesuai pola firman Tuhan itu dianggap kekejian di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak suka. Kalau kita kembali ke sejarah bangsa Israel, misalnya di dalam kitab Imamat, kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu memperhatikan dosa seksual ini dan memperingatkan bangsa Israel agar tidak terjebak dengan dosa ini dan akhirnya mendatangkan penghukuman bagi mereka. Misalnya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-18, nanti saudara bisa membaca sendiri seluruh pasal ini. Tuhan memberikan rambu-rambu bahwa mereka tidak boleh melakukan hubungan seks secara sembarangan. Judulnya saja ditulis kudusnya perkawinan. Berarti setiap penyimpangan seksual itu di hadapan Tuhan adalah kekejian dan akan mendatangkan hukuman. Di antaranya, hal-hal yang Tuhan tidak hendaki kita lakukan dalam dosa seksual ini adalah saat kita berhubungan seks sebelum nikah. Dan kunci pernikahan itu bukan hanya legal secara sipil di negara bersangkutan kita tinggal, tetapi juga diberkati di gereja. Setelah diberkati baru kita sah. Orang yang baru bertunangan tidak boleh melakukan hubungan seks. Lalu hubungan seks sesama jenis yang sudah kita belajar kemarin itu tidak boleh. Incest juga dilarang oleh Tuhan untuk dilakukan. Kita tidak boleh berhubungan intim dengan ibu tiri atau bapak tiri kita. Kita tidak boleh berhubungan seks dengan istri sesama kita, kata firman Tuhan. Kita tidak bisa berhubungan seks dengan binatang. Itu mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Lalu kita juga tidak boleh berselingkuh dan berhubungan seks dengan istri atau suami dari orang lain. Basically, setiap hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan yang kudus antara suami dan istri yang sudah diberkati di gereja adalah dosa dan dianggap perzinahan oleh Tuhan. Dan di dalam hukum Taurat pun Tuhan sendiri memberikan hukum dalam 10 hukumnya, salah satunya adalah jangan berzina. Dan Tuhan Yesus menyempurnakan essence dari perzinahan itu bukan hanya secara fisik,
tapi juga di dalam pikiran kita. Dengan pengertian ini kita bisa belajar bahwa seks memang bisa dinikmati, tetapi seks dinikmati, pleasure yang dinikmati oleh dalam seks itu harus dilakukan oleh suami dan istri dalam pernikahan yang sah dan kudus yang diberkati di gereja, disaksikan oleh orang-orang dan jemaat yang menyaksikannya. Inilah pola yang benar menurut firman Tuhan. Inilah bermanfaat yang kita bisa terima saat kita belajar firman Tuhan. Kita diingatkan lagi bagaimana hal-hal yang baik yang harus dilakukan di dalam kehidupan kerohanian kita, terutama dalam hal keluarga kita masing-masing. Biarlah kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, membangun keluarga yang kudus dan menjaga hubungan seks kita dengan pasangan kita saja dan tidak mencemari tempat tidur, karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang demikian. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus bisa membangun keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kita bisa memuliakan nama Tuhan senantiasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari tidur dalam naungan kasih Kristus, sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, yang baru setiap pagi. Percaya perlindungan Tuhan atas kita sekalipun kita sedang tertidur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.